Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fajar Ahmad Maulana, biasa dipanggil Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Teuku Umar. Dikutip dari laman kompas.com, Teuku Umar merupakan salah seorang pahlawan nasional dan sebagai pemimpin perang di Aceh dari tahun 1873 sampai 1899. Teuku Umar menjadi panglima perang yang tak gentar membela tanah kelahirannya dari serangan penjajah yang ingin menguasainya. Teuku Umar lahir di Melabe, Aceh Barat pada tahun 1854. Dirinya anak seorang bangsawan bernama Teuku Ahmad Mahmud dan memiliki 2 orang saudara perempuan serta 3 saudara laki-laki. Teuku Umar kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dirinya juga dikenal memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam berbagai masalah. Teuku Umar berjuang melawan penjajah saat usianya 19 tahun, yaitu pada tahun 1873 dimulai dari daerah Melabe, kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Di usia muda, dirinya sudah diangkat menjadi kepala desa atau kecik. Sebagai panglima perang, Teuku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyak Dien pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajah semakin kuat dan hebat. Kecerdikan Teuku Umar terlihat saat dia berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda hanya untuk mempelajari strategi perang yang diterapkan Belanda. Dan mendapatkan tambahan senjata atas perbuatan itu, Teuku Umar rela dicap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh. Kerjasama Teuku Umar ternyata banyak menguntungkan Belanda. Salah satunya, banyak pos Aceh dapat dikuasai Belanda. Atas jasanya, Belanda menganugerahi gelar Teuku Umar Johan dan mengangkatnya sebagai komandan pasukan Belanda. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar segera menarik pasukannya dari Bios yang dikuasai Belanda. Perlengkapan perang Belanda seperti 800 senjata, 25 butir peluru, 500 kg amunisi, dan sejumlah uang dapat diambil alih oleh Teuku Umar. Perlahan, Belanda mengetahui kebohongan dan pengkhianatan Teuku Umar. Akhirnya, Belanda melakukan operasi besar-besaran untuk memburu Teuku Umar dan pasukannya. Usaha Belanda tak membuahkan hasil. Teuku Umar dan pasukannya ternyata sulit ditaklukkan. Pasukan Teuku Umar terus mengadakan perlawanan melawan penjajah. Daerah Banda Aceh dan Malabo dapat dikuasai Teuku Umar dan pasukannya. Merasa tak bisa melumpuhkan Teuku Umar, Jenderal Van Heijs dari Belanda menggunakan cara licik untuk menangkap Teuku Umar. Jenderal Heijs menyewa orang Aceh bernama Teuku Lebah untuk memata-matai strategi Teuku Umar dan pasukannya. Dari informasi tersebut, Belanda mengetahui rencana Teuku Umar. Mengetahui strategi Teuku Umar, Belanda mengerahkan semua kekuatan pasukannya untuk menyerang Teuku Umar di Melabe. Teuku Umar gugur dalam pertempuran tersebut pada 11 Februari 1899. Perjuangan dan pengorbanan Teuku Umar dalam membela bangsa dan negara menjadikannya sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Pada tanggal 6 November 1973, berdasarkan Kepres nomor 87 tahun 1973, nama Teuku Umar resmi dicatat sebagai pahlawan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.